Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Ia membebaskan kita dari musuh kita. Kekal abadi kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 13 Agustus. Jumat dalam pekan biasa ke-19. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yosua. Dikisahkan bahwa sebelum wafat, Yosua memberikan wejangan kepada bangsa Israel tentang identitas diri mereka sebagai bangsa terpilih. Tujuannya agar mereka semakin beriman dan percaya kepada Yahweh sebagai penyelenggara kehidupan mereka. Sementara bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang ikatan perkawinan suami istri yang tidak boleh diceraikan, karena mereka telah dipersatukan oleh Allah sendiri. Ikatan itu bersifat abadi, sebagaimana kasih Allah yang abadi. Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali salah dan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus,
Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saling memahami. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, garwo adalah bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari sigaraning nyowo, separuhnya nyawa. Menurut pemikiran orang Jawa, ketika seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam sebuah perkawinan, maka mereka pun menjadi satu nyawa, bukan lagi dua nyawa yang terpisahkan. Maka perceraian sesungguhnya sangat ditabukan dalam masyarakat Jawa. Karena perceraian mengoyakkan dua nyawa yang telah bersatu. Dan itu pasti akan membuat luka yang tak tersembuhkan pada nyawa atau jiwa manusia. Pandangan orang Jawa tentang perkawinan kiranya selaras dengan pandangan iman Kristiani. Tuhan Yesus melestarikan pandangan Yahudi yang melihat bahwa dalam sebuah perkawinan, seorang pria dan seorang wanita dipersatukan menjadi satu daging. Bandingkan Matius bab 19 ayat 5-6. Menurut pemikiran orang Yahudi, kata daging itu sesungguhnya memiliki makna yang luas, yang tidak hanya mencakup pengertian daging secara fisik, tapi juga nyawa manusia. Dalam konteks perkawinan, kata satu daging juga berarti satu nyawa. Oleh karena itu, dalam pandangan Tuhan Yesus, perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari karena dapat menyebabkan luka yang tak tersembuhkan pada jiwa manusia. Tuhan Yesus menegaskan ajaran yang sesungguhnya bahwa Allah tidak berkenan pada perceraian. Musa sendiri mentolerir perceraian bukan berdasarkan kehendak Allah, melainkan karena ketegaran hati manusia yang memaksanya. Umat beriman, dalam sebuah perkawinan, seringkali seseorang menghadapkan pasangan hidupnya untuk selalu mau memahami dirinya. Namun tidak jarang, ia sendiri
tidak mau berusaha memahami pasangan hidupnya. Kondisi inilah yang membuat hidup perkawinan tidak bahagia. Oleh karena itu, kemauan untuk saling memahami pasangan hidup amat penting dalam menggapai kebahagiaan perkawinan. Memang, ini bukanlah hal yang mudah. Namun percayalah, Allah yang telah mempersatukan pasti juga akan memampukan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu bagi keluarga yang mengalami krisis dalam hidup perkawinannya. Semoga di hari yang penuh berkat ini, mereka Kau anugerahi iman, harapan, dan kasih-Mu sendiri. Ingatkanlah mereka akan janji suci di atas altar-Mu. Semoga keluarga Nazaret senantiasa menjadi cita-cita hidup perkawinan mereka. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.